Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak juga baik. Kemudian silahkan cek terlebih dahulu lingkungan sekitarnya. Jika ada sampah dan juga kotoran-kotoran debu misalnya, silahkan dibersihkan dan segaranya buang ya di depan kelas, karena kita sudah punya bak sampah. Silahkan buang ke sana ya. Oke, sudah bagus. Kemudian kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini? Oke, bagus, lengkap ya pada pagi hari ini ya. Oke, keren. Kemudian untuk ketua kelas silahkan pimpin doa pada pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Silahkan kepada ketua kelas atau Mas Alip untuk memimpin doa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Alip telah memimpin doa. Pada pagi hari ini kira-kira kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Tebak aja. Oh, itu kemarin kan sudah. Nah, Bapak beri bocoran. Apa yang kalian beli ketika di kantin? Oke, Mas Wahyu apa Mas Wahyu? Permen. Oh, kemudian Mas Amar. Oh, kue. Nah, bagus. Pembelajaran kita terkait dengan apa yang kalian beli tersebut. Tepatnya, kalian membeli sama siapa? Sama ibu kantin. Itu adalah jenis usaha atau bidang usaha. Nah, pembelajaran kita terkait dengan hal tersebut. Kemudian tujuan daripada kita belajar jenis-jenis usaha itu sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di sekitar sekolah kita. Itu merupakan jenis-jenis usaha, kemudian bidang-bidang ekonomi dan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekolah khususnya dan juga di rumah. Kemudian Bapak akan memberikan sedikit gambaran tentang kegiatan jenis-jenis ekonomi dan juga kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Berikut videonya. Oke, sudah ya? Bagus. Kemudian pada pembelajaran kali ini, jenis usaha perekonomian dalam masyarakat ataupun yang kita akan kenal ini atau pelajari ini, yaitu secara umum jenis usaha tersebut terdiri dari 3 usaha. Yang pertama, usaha jasa, dagang, dan juga produksi. Apa itu usaha jasa, dagang, dan produksi? Yang pertama, usaha jasa itu sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dari memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya kayak laundry, usaha laundry itu merupakan usaha di bidang jasa. Kemudian usaha dagang yaitu satu kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dari kegiatan memperjualbelikan barang. Misal, seseorang membeli barang dengan harga 1.000 dan menjualnya kembali dengan harga 1.500 atau 2.000 misalnya. Ia memperoleh pendapatan atau keuntungan sebesar 500 atau 1.000 dari selisih harga jual dan harga beli tersebut. Kemudian usaha produksi. Usaha produksi adalah satu kegiatan usaha yang memperoleh pendapatan dari kegiatan membuat atau menambah nilai guna satu barang. Kegiatan produksi itu meliputi kegiatan banyak ya, kegiatan bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan juga industri. Nah, banyak daripada industri-industri atau kegiatan ekonomi tadi dibagi lagi. Salah satunya yaitu industri kecil, industri menengah, dan juga industri yang besar. Nah, selanjutnya
industri tadi, yang 3 tadi itu, yang pertama industri kecil itu adalah kegiatan produksi dalam skala paling kecil, hingga produksi yang menggunakan alat dan mesin yang bersifat membantu pekerjaan manusia. Misalnya, kegiatan membuat kue jajanan pasar, serta pembuatan alat-alat pertanian seperti cangkul, pisau, golok, apalagi ya, banyak ya pokoknya untuk alat-alat pertanian. Kemudian ada industri menengah. Industri menengah itu adalah kegiatan produksi dalam skala yang lebih besar daripada industri kecil dan menggunakan mesin-mesin sebagai alat produksi. Akan tetapi masih menggunakan tenaga manusia. Misal industri pengolahan makanan dalam kemasan kayak sarden dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh daripada industri menengah. Kemudian kita masuk kepada industri besar. Industri besar sering juga disebut industri berat karena satu kegiatan produksi ini sebagian besar kegiatannya dilakukan oleh alat dan juga mesin. Dalam industri besar, manusia lebih berperan sebagai operator atau pengendali mesin tersebut, dan mesin yang dioperasikan itu untuk membuat dan menghasilkan barang-barang. Ini banyak sekali ya, terkhusus di Cina kalau kalian pernah lihat, dan juga ini pengalaman Bapak ketika melihat industri besar ini ada di film Si Unyil di Trans 7 biasanya. Itu banyak dia memberikan contoh industri-industri besar yang ada di Indonesia supaya kita tahu bagaimana produksinya barang-barang yang kita pakai sehari-hari. Contoh pembuatan sendal itu pasti menggunakan mesin dan alatnya juga yang merupakan dikendalikan oleh manusia, dan hal tersebut kita pakai sehari-hari, bukan? Nah, seperti itu juga barang-barang yang ada di industri ini. Kemudian, usaha ini ada yang dikendalikan sendiri dan juga ada yang dikendalikan usaha kelompok. Bisa disebut pengelolaan sendiri dan juga usaha kelompok. Nah, pengertian usaha yang dikelola sendiri itu atau perseorangan artinya seorang pemilik usaha mengelola langsung usahanya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya, yang dikelola sendiri itu adalah warung, toko, bengkel, wartel atau warung telepon, dan industri kecil rumahan. Namun apabila usahanya semakin bertambah maju, pemilik usaha yang bersangkutan akan merencanakan untuk mengembangkan usahanya dan tidak ada kemungkinan usahanya ini menjadi usaha secara berkelompok. Nah, keuntungan yang dikelola sendiri itu ada banyak ya. Beberapa di antaranya yaitu keuntungan dapat dinikmati sendiri, kebebasan dalam pengembangan usaha, tidak tergantung kepada orang lain dalam pengaturan usaha. Akan tetapi ada beberapa kelemahan juga, yakni pengembangan usaha terbatas pada modal, kemudian kekurangan tenaga kerja, dan resiko kerugian yang ditanggung sendiri. Kemudian usaha yang dikelola kelompok. Pengertiannya adalah badan usaha atau perhimpunan atau persekutuan. Berbagai jenis usaha yang dikelola secara berkelompok bergerak di berbagai bidang, antara lain jasa, perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Dalam usaha ini biasanya dikelola oleh satu perusahaan yang berbadan usaha seperti firma, FA, kita sebut FA, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Setiap usaha ini memiliki modal yang dimiliki oleh beberapa orang. Para pemilik modal biasanya mengelola usahanya maupun tidak mengelola. Ada yang mengelola, ada juga yang tidak mengelola. Hal ini bergantung kepada jenis usaha yang disepakati bersama. Nah, mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian
Kalian juga sudah melihat video tadi juga ya, dan juga pemaparan materi dari Bapak. Nah, pada sesi selanjutnya kalian akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan untuk dibagi sendiri, sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga di sebelah belakang ya. Silahkan dibagi. Kemudian Bapak akan sudah membagi kelompok, kemudian Bapak akan berikan tugas kepada masing-masing kelompok. Kalian sudah memperhatikan video tadi, nanti sekali lagi Bapak akan putar videonya. Silahkan perhatikan betul-betul jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi apa yang terdapat dalam video tadi. Silahkan tulis, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Silahkan nanti berpencar, diskusikan dengan kelompoknya. Dan sekarang silahkan ke posisinya masing-masing. Oke, sudah ya. Nah, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi sudah disebutkan beserta contoh-contohnya. Bagus sekali. Oke, kelompok 2 selanjutnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah melengkapi apa yang ada disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir silakan kelompok 3 maju ke depan. Oke, bagus sekali juga untuk kelompok 3 sudah lengkap ya penjelasannya tadi. Maka dari itu kelompok 3 silakan duduk dan beri tepuk tangan. Oke. Kalian sudah mendengar apa-apa yang sudah disampaikan tentang perihal kegiatan ekonomi dan juga jenis-jenis bidang ekonomi ini. Nah, tadi yang pertama, usaha jasa itu ada yang namanya jasa profesi dan juga jasa keterampilan. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 ya, yang melengkapi. Bagus sekali. Jasa profesi itu adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Misal seorang dokter, pengacara, konsultan, akuntan maksudnya, dan periklanan. Kemudian pengertian jasa keterampilan itu adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang melalui keterampilan yang dimilikinya. Misal usaha tukang cukur, montir, yang di bengkel-bengkel itu, kemudian sopir, kemudian tukang ojek, itu merupakan jasa keterampilan. Kemudian tadi disebutkan juga di kelompok 3 usaha dagang. Ini dibagi katanya menjadi 2, yaitu perdagangan grosir dan juga perdagangan eceran. Bagus sekali. Nah, perdagangan grosir itu sendiri kegiatan perdagangan yang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk dibeli oleh pembeli yang akan menjualnya lagi kepada konsumen. Barang yang dibeli toko grosir biasanya lebih banyak daripada perdagangan eceran. Kemudian perdagangan eceran itu artinya adalah kegiatan perdagangan yang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk dibeli oleh konsumen yang akan langsung menggunakannya. Bagus sekali. Nah, dari semua materi itu insya Allah kalian paham ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih semuanya telah menampilkan presentasi yang baik pada pagi hari ini. Kemudian nanti untuk evaluasinya kita akan lakukan minggu depan saja karena waktunya tidak cukup pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk ketua kelas silahkan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Silahkan Mas Alip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mas Alip telah memimpin doa. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.